Di sebuah desa terpencil bernama Watu Kendit, tinggal seorang pemuda bernama Raka. Ia adalah pemuda yang dikenal baik hati dan rajin. Ia merawat ibunya yang sudah tua dan bekerja sebagai pengrajin kayu. Namun, hidupnya yang damai berubah sejak ia menolak lamaran kerja sama dari seorang pengusaha kaya yang dikenal licik bernama Pak Ranu. Tak lama setelah penolakan itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi dalam hidup Raka. Di malam hari, ia sering mendengar suara ketukan di jendela, padahal tak ada siapapun di luar. Ibunya mulai sering sakit tanpa sebab yang jelas. Ayam-ayamnya ditemukan mati dengan posisi aneh, seolah dicekik oleh tangan tak kasat mata. Bahkan tubuh Raka sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda tak wajar, muncul lebam-lebam hitam di dadanya, dan mimpi buruk menghantuinya setiap malam. Orang-orang desa mulai berbisik. Itu santet, kata mereka. Pak Ranu itu terkenal main ilmu hitam kalau tak suka sama orang. Raka, yang awalnya skeptis, mulai percaya bahwa ada kekuatan jahat yang mengintainya. Ia pergi ke beberapa dukun di desa, tapi tak satu pun yang mampu menolongnya. Mereka bahkan menolak terlibat setelah mengetahui nama Pak Ranu. Aku tak mau ikut campur, ujar salah satu dukun sambil gemetar. Itu ilmu tingkat tinggi, santet kiriman dari pesugihan Laut Selatan. Dalam keputusasaan, Raka memutuskan pergi ke kota mencari jawaban. Ia menjual sebagian tanah warisan untuk membiayai perjalanannya. Berbulan-bulan ia berkelana, dari satu tempat ke tempat lain, dari kiai ke paranormal, tapi tak ada yang berhasil memulihkan keadaannya. Hingga suatu hari, ia tiba di sebuah desa di lereng Gunung Lawu. Di sana ia mendengar tentang seorang pertapa tua bernama Ki Ganda, yang tinggal di sebuah padepokan sunyi dan dikenal bisa mengobati gangguan ilmu hitam paling berat sekalipun. Banyak orang menyebutnya penyambung cahaya, karena konon ia bisa melihat benang gaib yang mengikat seseorang dalam jeratan ilmu hitam. Dengan tubuh lemah dan luka di sekujur dada, Raka mendaki bukit menuju padepokan itu. Ki Ganda, seorang pria tua dengan rambut seputih salju dan mata tajam seperti elang, menerimanya dalam diam. Setelah mendengar kisah Raka, Ki Ganda hanya mengangguk dan berkata, "Kau sedang diikat bukan oleh satu tangan, tapi 7 tangan. Ini bukan sekadar santet, ini sudah menjadi kutukan yang ditumbalkan." Malam itu, Raka menjalani ritual penyucian. Tubuhnya diguyur air dari 7 mata air dan dibacakan doa selama 7 malam berturut-turut. Setiap malam, makhluk-makhluk hitam muncul dalam mimpinya, mencoba mencakar, melukai, dan menjeratnya. Tapi cahaya dari doa Ki Ganda dan para muridnya mulai membentuk tameng tak terlihat. Pada malam ke-7, Raka mengalami mimpi yang sangat nyata. Ia melihat sosok wanita berambut panjang mengenakan kebaya hitam datang dari arah laut, mengulurkan tangan padanya. Tapi di belakangnya, cahaya putih menyala dan sosok Ki Ganda muncul sambil mengangkat tongkat. "Ikatan ini harus diputus dengan pengampunan," ujar Ki Ganda dalam mimpi itu. Esok paginya, Raka terbangun dengan tubuh ringan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Luka di tubuhnya memudar, dan pikirannya menjadi jernih. Ia kembali ke desanya, membawa petua Ki Ganda, jangan membalas kejahatan dengan dendam, tapi dengan perubahan dan keberanian. Beberapa bulan kemudian, Pak Ranu jatuh sakit misterius. Bisnisnya bangkrut dan orang-orang menjauh darinya. Banyak yang bilang, energi jahat yang dipeliharanya akhirnya berbalik menyerang. Tapi Raka tak pernah mendekatinya lagi. Ia memilih hidup sederhana, membangun kembali bengkelnya, dan mulai membantu orang-orang desa yang mengalami hal serupa. Dari seorang korban santet, Raka menjadi sosok penjaga cahaya, meneruskan ajaran Ki Ganda. Ia belajar bahwa dalam dunia yang penuh kegelapan, selalu ada jalan terang bagi mereka yang mau mencari, berjuang, dan membuka hati untuk pengampunan. Itulah tadi cerita seorang pemuda yang terkena santet hingga menjadi orang yang diamanahkan ilmu pejuang cahaya. Hendaklah kita bersabar dalam ujian hidup. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan like video ini dan silahkan tinggalkan komentar di bawah.